Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madu Project. Kali ini kita akan bahas tentang subgelanggang dan ideal ya. Oke. Nah, misalkan R ini suatu ring, subhimpunan S dari R yang tidak kosong itu disebut subring atau subgelanggang dari R jika S-nya itu membentuk ring dengan operasi yang sama dengan di R ya. Jadi contohnya adalah R-nya ini adalah ring, set ini ring ya. Kita tahu bahwa set itu termuat di R dan si set ini membentuk ring dengan operasi yang sama dengan di R, maka kita katakan set ini adalah subring dari R ya. R-nya bilangan real ya. Set ini bilangan bulat ya. Nah, bilangan himpunan bilangan rasional juga kita bisa pandang sebagai subring dari R, dan bilangan bulat ini kita juga bisa pandang sebagai subring dari Q ya. Nah, himpunan bilangan bulat kelipatan 2 yaitu 2 set ini kita bisa pandang juga sebagai subring dari set ya. Nah, kalau misalkan kita punya R-nya suatu ring, maka membuktikan S itu suatu subring dari R berarti berdasarkan definisi tadi bahwa kita harus tunjukkan bahwa S-nya tidak kosong, S-nya subset dari R dan S-nya ring. Tetapi kalau kita tunjukkan S-nya ring, kita membuktikan S-nya ring, berarti ada lagi yang kita buktikan ya, harus dia grup Abel, semi grup dan distributif ya, seperti ini ya. Ya, dengan penjumlahannya grup Abel, dengan perkaliannya adalah semi grup, dan dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya dia distributif. Nah, ada teorema di sini, yang teorema ini sebenarnya teorema yang membahagiakan kita ya, karena di sini teorema ini mau bilang bahwa kalau Anda mau membuktikan S ini suatu subring dari R, maka Anda tidak perlu membuktikan semua ini ya, yang saya ini ya. Jadi cukup buktikan ini saja ya, buktikan. Jadi jika hanya R suatu ring, himpunan S subset dari R yang tidak kosong, yang tidak hampa, maka S ini subring dari R jika dan hanya jika ini ya. Untuk setiap AB elemen di S, A tambah A kurang B elemen di S, dan A kali B elemen di S. Jadi ini sebenarnya A tambah B, ini sebenarnya A ditambah dengan min B ya, itu elemen di S. Jadi sebenarnya ini A dioperasikan dengan inverse dari B ya. Operasinya terhadap penjumlahan atau operasi pertama ya. Yang nomor 2 dia mau bilang apa? A dan B itu tertutup ya terhadap operasi kalinya ya, tanda petik kalinya ya, operasi kedua ya. Nah, di sini kita ringkas lagi penulisannya ya. Jadi kalau kita punya S-nya subring dari R, kita cukup tunjukkan bahwa S-nya tidak kosong, S-nya subset dari R, dan ini. Itu saja ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa S itu adalah subring dari R. Nah, sebagai contoh, buktikan bahwa P ini adalah subring dari R. Caranya adalah buktikan P tidak kosong dulu. P tidak kosong, bagaimana cara buktinya? Ya, kita cari saja apakah ada unsur di P di sini ya. Ya, banyak ya unsurnya. Jadi kita misalkan saja X-nya ini adalah 0, 0, 0. Ini elemen di P jelas, karena jadi P-nya tidak kosong ya. P subset dari M2Z ya, ini obvious, jelas ya. Kenapa? Karena P ini kan dia definisinya seperti ini ya, yang saya centang ya. Nah, sementara kalau kita ambil unsur di P ini, dia sudah berbentuk matriks 2x2 dengan enter-enter bilangan bulat. Jadi otomatis dia sudah unsur di M2 set ya. Jadi dia obvious ya. Selanjutnya ambil AB elemen di P sebarang, kita tulis A-nya seperti ini ya. Ya, karena kita ambil elemen di P, dia berbentuk seperti ini. Nah, perhatikan bahwa A kurang B dapat seperti ini, dan A kali B dapat seperti ini. Nah, ini kan kita punya ini ya, ini elemen di R, ini juga elemen di R ya, dan dia tidak nol ya ininya ya. Ya kalau dia 0, 0, 0, ya juga dia juga elemen di P ya. Tapi yang saya mau bilang bahwa kalau kita A dikurang B ini dia berbentuk seperti ini ya, diagonal utamanya ini yang ini ya. A dan B ya, seperti ini ya berbentuknya ya. Jadi ini juga berbentuk seperti ini juga ya, sehingga ini A kurang B elemen di P, dan A kali B juga elemen di P. Dengan demikian P itu subring dari M2 set. Nah, secara umum Anda bisa tunjukkan juga bahwa si N set itu yang isinya ada 0 plus minus N plus minus 2N. Jadi contohnya adalah apa ya? Contohnya ini ya, 2 set ya. 2 set ini contohnya adalah isinya adalah 0 plus minus 2 ya, plus minus 4 ya, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Nah, lebih jauh N set ya, N-nya bilangan asli ya. Nah, ternyata si N set ini adalah subring dari Z ya. Anda bisa coba buktikan ya. Nah, selanjutnya himpunan bilangan bulat Gauss yang berbentuk seperti ini, dia itu merupakan subring juga dari bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ini isinya himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks ini isinya adalah A tambah BI dengan AB elemen bilangan real ya. Di sini I kuadrat itu didefinisikan sebagai negatif 1 ya, di mana I-nya itu sama dengan akar dari min 1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Q akar 2
Q akar 2 ini ada kurung di sini ya. Q akar 2 ini dia merupakan subring dari R juga ya. Ya Q akar 2 isinya adalah ini A tambah B akar 2 dengan AB elemen bilangan rasional ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk topik diskusi nomor 4, periksa manakah dari himpunan berikut yang merupakan subring dari M2 set. Jadi Anda coba periksa apakah P2, P3, P1, P2, P3 ini yang mana dari himpunan berikut yang merupakan subring dari R. Kalau Anda curiganya misalkan P1 ini adalah subring, berarti Anda harus membuktikannya pakai yang ini seringkali ya. Tekniknya ya sama. Kalau misalkan dia adalah subring ya P1-nya. Tapi kalau misalkan P1-nya Anda curiga dia bukan subring, berarti Anda cukup ambil contoh penyangkal saja ya. Contoh penyangkal dari teorema ini bisa kan Anda ambil saja dua unsur di sana, di sini ya, katakan A besar dengan ya Anda ambil AB lah misalkan ya, elemen di P1 ya. Anda cukup buktikan apakah AB ini elemen di P1 dan apakah si AB ini juga elemen di P1 ya, seperti itu ya. Kalau dia bukan subring, berarti Anda pilih dua unsur di sana ya, sehingga salah satu ini tidak terbukti ya, seperti itu. Nah, secara umum kita peroleh diagram lattice berikut diagram lattice berikut. R ini artinya R ini adalah subring dari C ya, seperti itu. Q akar 2 adalah subring dari R, set I adalah subring dari C bilangan kompleks C, himpunan bilangan kompleks C. Q adalah subring dari R, Q adalah subring dari Q akar 2 ya. Q akar 2 adalah subring dari R, set ini subring dari Q, set ini subring dari set I ya, bilangan bulat Gauss ya. 7 set adalah subring dari set, 3 set adalah subring dari set, 2 set adalah subring dari set, 6 set adalah subring dari 2 set, 6 set adalah subring dari 3 set, dan seterusnya ya. Seperti itu kita perlu diagram lattice seperti ini. Nah, selanjutnya untuk teorema di sini, jika A dan B adalah subring dari R, ternyata irisannya juga adalah subring dari R. Nah, kita masuk ke definisi ideal ya. Misalkan R suatu ring, subhimpunan I subset dari R, I yang tidak kosong ini disebut ideal dari R jika I-nya ini subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan ya. Jadi I-nya ini adalah subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan. Seperti itu. Yang kedua adalah untuk setiap A elemen di I, R elemen di R berlaku RA elemen di I dan R elemen di I ya. Jadi kalau si RA-nya ini kita katakan dia ideal kiri. Ada saya terhapus ya. RA ini kita katakan dia ideal kiri, kemudian AR-nya adalah ideal kanan ya, seperti ini. Jadi melihat dia ideal kiri dan ideal kanan, dia pengali R-nya ya. Kalau pengali R-nya sebelah kiri kita katakan ideal kiri. Kalau pengali R-nya sebelah kanan kita katakan dia ideal kanan ya. Nah, di sini ada catatan kalau misalkan diberikan I suatu himpunan, kalau kita mau tunjukkan I-nya ideal, I ideal ini kita katakan dulu sebagai ideal two sided ya, artinya dia ideal dua sisi ya, seperti itu. Jadi I-nya itu ideal kalau I itu ideal kiri sekaligus ideal kanan ya. Jadi kalau misalkan kita punya kita mau buktikan I itu suatu ideal, kita tunjukkan ini ya, I tidak kosong, I subset dari R, untuk setiap AB elemen di I berlaku ini dan ini ya, terakhir ya, gitu ya. Nah, kalau kita mau tunjukkan I-nya ideal kanan saja, berarti kita tunjukkan ini saja, I subset dari I tidak kosong, I subset dari R, ambil dua unsur di I, buktikan ini, kemudian ambil A sebarang A elemen di I, R elemen di R, yang ini ya, maka dia ideal kanan. Kalau cukup ideal kiri, buktikan ini ya. Jadi seperti itu ya cara membuktikannya ya. Jadi kalau misalkan buktikan bahwa I itu ideal kanan tapi bukan ideal kiri, berarti Anda buktikan dulu dia ideal kanan seperti ini, kemudian Anda ambil contoh penyangkal untuk kasus yang ini ya, begitu ya. Oke, jadi kalau begitu ada dong himpunan yang dia ideal kiri tapi bukan ideal kanan, atau dia ideal kiri tapi ada himpunan yang dia ideal kiri tapi bukan ideal kanan, atau ada himpunan yang ideal kanan tapi bukan ideal kiri. Jawabannya ya pasti ya ada ya. Ya, contohnya ini ya. Tinjau matriks 2x2 dengan entry R ya, seperti ini. Nah, P1 isinya adalah yang ini ya. Baris pertama baris keduanya 0 ya. Dengan entry bilangan real ya isinya.
Nah, ini merupakan ideal kanan tapi bukan ideal kiri ya. Nah, cara buktinya apa yang pertama? P tidak kosong ya, atau ideal kanan ya ini. Jadi karena buktikan P tidak kosong ya seperti ini, ya kan ada 0 ya. Ini termuat di R, kemudian ambil dua unsur di sana, jadi berbentuk seperti ini. Dan ambil R kan, karena kita mau buktikan ideal kanan kan ini kan. Ini kan R elemen di R elemen di ringnya ya. Ringnya di sini adalah matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan real ya. Jadi ambil elemen di I dulu AB, ambil lagi R elemen di matriks 2 kali 2 ya dengan entry R. Ya, jangan lupa ini untuk suatu ya. Ya, oke. Nah, perhatikan bahwa A kurang B dapat ini, kemudian AR itu ternyata tetap elemen di P1 ya. Oke. Sehingga apa? Ini merupakan, jadi P1 merupakan ideal kanan ya. Ideal kanan kan ini. Nah, selanjutnya kita misalkan A1 ini kita mau tunjukkan dia ideal kanan ya, tapi bukan ideal kiri kan. Berarti kita ambil saja pilih misalkan A1 adalah 1200 ya, itu P1. R1-nya adalah 2111 ya, seperti ini. Anda peroleh R1A ya. Kita aksikan sebelah kiri R-nya. Nanti ternyata dia bukan elemen di P1. Jadi P1 ini ideal kanan tapi bukan ideal kiri ya. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Nah, Anda bisa coba untuk P2 ini yang isinya adalah ini ya. Anda tunjukkan bahwa dia ideal kiri tapi bukan ideal kanan. Tekniknya sama ya, caranya ya. Oke. Nah, untuk teorema berikutnya ini dia mau bilang jika I1 dan I2 ideal dari ring R, maka I1 iris I2 dan I1 tambah I2 juga ideal dari R ya. Jadi I1 iris I2 ini, I1 tambah I2 ini isinya adalah A tambah B ya, di mana A elemen di I1 dan B elemen di I2 ya, seperti itu. Kalau I1 iris I2 ya sudah Anda tahu ya, X di mana apa? X elemen di I1 dan X elemen di I2. Anda bisa tunjukkan bahwa dia merupakan ideal ya. Ya, cara membuktikannya ya pakai sifat yang ini ya, yang dilingkari ini. Oh ya, maaf ini subring ya. Anda pakai yang ini ya. Saya buktikan dia ideal ya, yang ini. Maaf, saya ulang ya. Jadi Anda buktikan Anda pakai cara yang ini ya. Kalau Anda mau buktikan dia ideal ya, yang ini ya, tekniknya ya. Ya, kalau Anda mau buktikan yang tadi ya, yang I1 tambah I2 adalah ideal. Nah, kalau begitu apa dong kaitan antara ideal dan spring ya? Nah, jadi di sini spring itu pasti jadi ideal itu pasti spring ya. Ya. Ideal pasti spring ya. Jadi spring itu belum tentu ideal ya. Jadi ideal itu sudah pasti adalah spring ya. Oke, di sini kalau kita punya RJ suatu ring ya. Nah, paling tidak di dalam R ini dia punya dua ideal ya, yaitu R sendiri dan 0 ya. Ya, ideal 0 ya. Ideal 0 itu isinya apa? Isinya adalah 0R ya, di mana R-nya 0R ini elemen di R ya. Dia adalah identitas penjumlahan ya. Nah, ini dinamakan sebagai ideal yang trivial ya. Jadi kalau kita punya R-nya ring, idealnya paling tidak R itu sendiri dan 0 ya, ideal 0. Namanya ideal trivial. Nah, selanjutnya kita masuk ke ideal utama atau prinsipal ideal. Nah, prinsipal ideal itu definisinya ini ya. Misalkan R suatu ring abelian dengan unsur kesatuan, kita tulis ini kurung siku A ini sebagai AR di mana R elemen di R ini merupakan ideal utama ya. Ideal utama itu artinya ideal yang dibangun oleh A elemen di R. Jadi A-nya di sini elemen di R ya. Jadi ya intinya ideal utama itu ideal yang dibangun oleh satu unsur ya. Satu unsur. Jadi di sini sebenarnya A-nya elemen di R ya. Ya. Jadi ideal yang dibangun oleh satu unsur. Faktanya bahwa si kurung siku A ini adalah merupakan ideal terkecil yang memuat A ya. Jadi ideal yang utama ini dia merupakan ideal terkecil yang memuat A. Cara buktinya adalah konstruksi buktinya bagaimana? Anda bisa coba diskusikan ini. Diskusi dengan teman kelompoknya ya. Cara membuktikannya saya kasih konstruksi buktinya adalah karena kita mau tunjukkan dia ideal terkecil yang memuat A, Anda harus tunjukkan yang pertama dia ideal dulu. Kemudian tunjukkan bahwa dia memuat A ya. Jadi A termuat di kurung siku A ini atau ini ya, memuat A ya. Yang ketiga adalah Anda karena kita membuktikan dia yang terkecil, berarti ambil ideal sembarang dari R ya yang memuat A.
Anda tunjukkan bahwa si ini yang paling kecil. Jadi ambil I ideal sembaran di R dengan A elemen di I, ya artinya A ini termuat di I yang ideal sembaran tadi. Karena kita ambil sembarang, kita tunjukkan bahwa si ini termuat di I, ya. Dengan demikian I-nya ini yang paling kecil, ya. Seperti itu. Itu konstruksi buktinya, ya. Selanjutnya daerah ideal utama itu disebut sebagai prinsipal ideal domain, ya. Daerah integral yang setiap idealnya merupakan ideal utama disebut sebagai daerah ideal utama, ya, atau PID, ya, prinsipal ideal domain, ya. Jadi definisi ini dia mau bilang bahwa daerah integral yang setiap idealnya merupakan ideal utama, ya, disebut daerah ideal utama atau PID, ya. Jadi PID itu adalah daerah integral yang setiap idealnya dibangun oleh satu unsur, ya. Pembangunnya satu unsur, ya, seperti itu. Jadi faktanya bahwa si set ini merupakan PID, ya. Oke. Nah, di sini ada teorema jika R-nya suatu ring komutatif dengan unsur kesatuan, maka R-nya lapangan jika dan hanya jika idealnya itu hanya 0 dan R, ya. Artinya dia tidak punya ideal lain, ya, selain R dan 0 itu sendiri. Ya, seperti itu, ya, teorema ini. Oke. Saya kira cukup, ya, untuk supring dan ideal, ya. Jadi semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.